sekarang ini aku pengen ngebahas tentang Megalodon 2 atau Meg 2. Bercerita tentang, sebenarnya cerita ini bukan pure cerita tentang sosok Megalodon ya, tapi malah aku ngerasa bahwa ini cerita politik. Jadi ada satu kayak penelitian laut yang memang udah ditangkap kan itu Megalodon dari season pertama atau dari prequelnya. Nah, si Megalodon ini menjadi daya tarik untuk si penelitian laut tersebut. Tetapi sayangnya gitu ya, ada beberapa bagian yang memanfaatkan hal ini karena dia tahu bahwa adanya Megalodon itu yang menjadi peliharaan dari series yang pertama atau bisa dibilang prequelnya, itu bisa menjadi daya tarik untuk penelitian lautan yang dilakukan oleh Oceania Society gitu ya. Memanfaatkan hal itu dengan cara menjebak orang-orang terpercaya di perusahaan tersebut untuk menghadapi bahaya dengan Meg yang lain atau Megalodon yang lain. Sebenarnya ini jadinya adalah hal-hal politik sebenarnya, bukan pure kayak monster movie. Aku nyebutnya ini monster movie ya. Sebenarnya klise sih sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal monster movie. Ada sebuah peneliti yang meneliti makhluk raksasa kayak Kong, Godzilla, tapi ini jadinya malah dibalut dengan sisi politik, di mana kadang sebuah kesuksesan dalam sebuah program di perusahaan tersebut gitu ya, bisa menjadi bumerang bagi perusahaan tersebut, karena ada yang memanfaatkan dalam tanda kutip maksudnya gini. Memanfaatkan dalam tanda kutip itu artinya adalah ada yang mengambil kekayaan dari kesuksesan tersebut gitu ya, mengambil kesempatan dari kesuksesan tersebut. Sebenarnya ya tadi aku bilang ini cerita yang klise, tapi cerita ini sudah besar. Sama kritik aku yang lainnya adalah CGI dari Meg tersebut, kelihatan banget CGI-nya. Maksudnya kita dibuat seru dengan petualangan Megalodon, tapi Megalodon itu, apalagi Megalodon utama dalam hal ini karakter utama gitu ya, itu terlihat seperti CGI banget, seperti nggak nyata gitu. Kehadiran beberapa makhluk purbakala di sini menjadi sebuah keuntungan dalam arti daya tarik tersendiri, tapi nggak didevelop dengan baik. Cerita yang sebenarnya monster, tipikal monster movie seperti Godzilla dan Megalodon ini sebenarnya punya cerita yang gitu-gitu aja gitu, tapi alangkah lebih baiknya bahwa kita dibuat menarik gitu ya, kita dibuat terkesan sama apa yang disajikan. Kekeluargaan karakter utama itu satu hal yang aku suka dari film ini. Di balik kisah politiknya, kisah kekeluargaan ini jauh lebih kental
karena si orang-orang yang dalam tanda kutip dijebak untuk menghadapi bahaya tersebut pada akhirnya harus bekerja sama untuk meneliti sebuah balungan yang ada ternyata ada megalodon lain. Tentu ini adalah sesuatu yang menarik buat mereka, tapi mereka ketika dalam bahaya mereka tuh kelihatan banget kebersamaannya gitu. Dalam hal ini ada karakter anak kecil yang ternyata itu adalah anak tiri dari karakter utama yang memang ayahnya ini melindungi banget ketika si anak ini dalam bahaya gitu. Tetapi again ini adalah seharusnya megalodon bisa lebih mencekam. Tadi aku pikir Meg ini atau megalodon ini kurang karena memang soundnya yang kurang bagus. Karena aku memang nonton di bioskop yang soundnya kurang bagus. Tapi ternyata dia tidak berfokus kepada sosok si makhluk besar ini malah gitu, karena memang berfokus kepada politik yang memanfaatkan si makhluk besar ini menjadi sebuah umpan dalam tanda kutip untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi kurang didevelop sekali karakter megalodon ini. Sebenarnya di trailer sudah kelihatan mencekam banget dalam arti terkejut banget. Tapi aku di awal mungkin terkejut gitu ya, karena memang nggak tahu kapan muncul megalodonnya, kapan dia menyerang dan segala macamnya. Tapi di tengah film aku kayak udah ini cerita politik gitu ya, udah tahu duluan gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya yang aku bisa bahas dari film Megalodon. Bye guys.